Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Habibatunisa. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan masalah paradigma istihsan, istishab dan maslahah mursalah. Oke, saya akan mulai menerangkan terlebih dahulu istihsan. Sebelum kita mengetahui apa itu istihsan, saya akan menerangkan kembali tentang usul fiqh yang sebenarnya sudah diterangkan oleh presenter-presenter sebelumnya. Oke, usul fiqh adalah salah satu instrumen penting yang harus dilakukan siapapun untuk melakukan ijtihad dan istinbat hukum. Nah, di dalam Islam, itulah mengapa di dalam pembahasan karakter seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak untuk menjaga proses ijtihad dan istinbat. Nah, meskipun demikian, ada suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ilmu usul fiqh tidak hanya menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para mujtahid. Nah, di samping faktor eksternal, usul fikih terdapat juga faktor internal dalam hal menangani perdebatan di kalangan para usuliyin. Dari sinilah muncul dengan istilah yang dikenal yakni al-usul mukhtalaf fiha, atau dalil-dalil yang diperdebatkan penggunaannya. Nah, dalam ranah pengambilan dan pengumpulan hukum. Nah, masyadirul ahkam atau sumber-sumber hukum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni ada yang disepakati dan ada pula yang tidak disepakati. Nah, sumber hukum yang disepakati itu seperti Al-Quran, hadis, as-sunnah, bukan al-hadis, Al-Quran, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Ada pula yang dibedakan oleh tokoh-tokoh ahli ijtihad itu sendiri, yakni istihsan, istishab, dan maslahah mursalah. Nah, dalam penulisan makalah ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu istihsan, istishab, dan maslahah mursalah. Yang pertama yakni istihsan. Nah, apa itu istihsan? Nah, menurut bahasa, istihsan adalah menganggap baik sesuatu. Secara istilah, menurut ulama usul, istihsan adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali atau nyata kepada qiyas khofi atau samar. Nah, jika ada suatu kejadian atau peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam nas, maka ada dua pendapat yang berbeda dalam pembahasannya. Yang menghendaki suatu hukum disebut sudut pandang secara tersembunyi. Yang disebut dengan istihsan menurut syara yaitu seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pandangan secara tersembunyi, kemudian pindah dari sudut pandang lahiriah. Hal ini juga berlaku jika hukum itu bersifat umum. Nah, sedangkan pada mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian pada sebagian hukum umum. Ini kemudian ia menghukumi perkecualian itu dengan hukum yang lain, maka ini juga disebut istihsan. Nah, menurut Abu Al-Hasan Al-Karhi, istihsan adalah perubahan atau penyimpangan penetapan hukum yang sudah diterapkan pada ketentuan yang lain atas suatu masalah, dikarenakan adanya alasan kuat dan dalil yang menghendaki perubahannya. Nah, menurut kalangan ulama Maliki, istihsan adalah mengamalkan dan memilih dalil yang paling kuat dari dua dalil. Sedangkan menurut kalangan mazhab Imam Ahmad bin Ibnu Hambal, istihsan adalah penyimpangan dari ketentuan hukum yang semestinya berlaku, adanya dalil syara' yang khusus. Nah, dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya istihsan itu
sudah tercermin dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas yang tadi. Dengan adanya suatu ketentuan hukum yang semestinya diterapkan, namun karena ada sesuatu dengan alasan kuat menuntut penetapan khusus sehingga ketentuan yang sudah jelas tersebut hukumnya tidak dapat diterapkan. Hal semacam ini bisa terjadi karena tidak dapat menerapkan qiyas atau suatu masalah atau sebagai pengecualian atas ketentuan hukum yang juzi dan ketentuan hukum yang kuli, atau mungkin pengkhususan sebagian dari makna yang umum atas ketentuan hukum yang khusus. Sekarang yang kedua yaitu macam-macam istihsan. Nah, istihsan ini dibagi menjadi beberapa macam, yang salah satunya adalah istihsan bi al-maslahah dan istihsan bi al-urf. Yang pertama yaitu istihsan bi al-maslahah. Istihsan bi al-maslahah merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kaidah umum yang diduga pada objeknya menyimpan unsur kemaslahatan. Sebagai contoh, misalnya kebolehan dokter melihat aurat ajnabi atau aurat orang lain. Nah, karena faktor kemaslahatan dalam pengobatan. Nah, asal-asalnya hukum melihat aurat ajnabi kan haram. Namun karena ada tujuan utama yang lain sehingga menyebabkan kebolehan melihat aurat itu disebabkan karena faktor kemaslahatan. Dan konsep ini umum berlaku dalam setiap klinik dan rumah sakit tanpa bisa ditolak oleh masyarakat yang berobat. Nah, yang kedua yaitu istihsan bi al-urf. Merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat, sebab ada unsur saling percaya dan aman dari fitnah. Nah, sebagai contohnya yaitu wakaf tunai, wakaf mobil, wakaf buku, dan lain sebagainya. Hukum asal wakaf adalah terjadi pada barang yang tidak bergerak atau ikor. Namun adanya suatu kemaslahatan lain yang bisa diharapkan dari aset bergerak, maka wakaf dalam bentuk tunai menjadi dibolehkan disebabkan faktor kebaikan dan kemaslahatan. Nah, yang setelah macam-macam istihsan, saya akan menjelaskan juga tentang dasar hukum istihsan. Nah, mazhab yang berpegang dalam dalil istihsan ini ialah mazhab Hanafi. Menurut mereka, istihsan sebenarnya semacam qiyas, yaitu memenangkan qiyas jeli atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus. Nah, karena ada suatu kepentingan yang memperbolehkannya. Nah, menurut mereka, jika diperbolehkan mendapatkan hukum berdasarkan qiyas jali atau maslahat al-mursalah, tentulah melakukan istihsan karena kedua hal itu pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berlainan nama. Di samping madhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan istihsan ialah madhab Maliki dan sebagian madhab Hambali. Nah, pihak yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujah ialah madhab Syafi'i. Istihsan menurut mereka adalah menetapkan hukum syara berdasarkan keinginan rasional bebas. Imam Syafi'i berkata, siapa yang berhujah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara berdasarkan keinginan hawa nafsu. Sedang yang berpihak menetapkan hukum syara hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam buku Al-Risalah karangan beliau dinyatakan perumpamaan orang yang melakukan istihsan seperti orang yang melakukan sholat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka'bah tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara.
untuk menentukan arah Ka'bah itu. Oke. Yang kedua yaitu istishab. Nah, apa itu istishab? Istishab menurut etimologi berarti selalu menemani, selamanya menyertai. Nah, menurut terminologi, istishab adalah mengukuhkan apa yang pernah ada. Nah, definisi ini dikemukakan oleh Muhammad Ridha Muzaffan dari kalangan Syiah. Menurut Asy-Syaukani, istishab adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu. Pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Asy-Syatibi, istishab adalah segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu. Hukumnya tetap berlaku pada masa sekarang. Ulama Hanafiyah menyatakan sebenarnya istishab hanyalah untuk mempertahankan berlakunya hukum yang telah ada, bukan menetapkan hukum yang baru. Dengan demikian, istishab dapat dijadikan dasar hujah sebagaimana digunakan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zohiri. Nah, secara etimologi juga berasal dari kata istashhaba yang bermakna menemani atau menyertai. Sedangkan istishab secara terminologi menurut Imam Ibnu Al-Subki mendefinisikan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Butu amrim fisati bututihi fil uli tiqdani mayasnahu litadhiri, yang artinya menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukannya dalil yang mengubahnya. Nah, contohnya bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Maka ia tidak perlu wudhu kembali selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Nah, yang kedua yaitu macam-macam istishab. Menurut Imam Abu Zahroh dalam kitab Ushurul Fiqih membagi istishab ke dalam 4 hal. Yang pertama yaitu istishab al-bara'ah al-ashliyah. Nah, dari sini para ulama merumuskan kaidah fikih. Al-aslu bara'atun dummah, yang artinya pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungannya. Nah, penerapan istishab ini misalnya Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki utang sebesar 100.000, tetapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah pihak Bisri, sebab pada dasarnya Bisri terbebas dari tanggungan kepada Ahmad, kecuali jika Ahmad mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuannya. Nah, yang kedua yaitu istishab al-ibadah al-asliyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Nah, dari istishab ini para ulama menetapkan kaidah al-aslu fil asya'i ibahah hatta yadullud danilu ala tahrim, yang artinya hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, jerapah tidak dijelaskan status halal haramnya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Nah, berdasarkan hal ini, ulama menghalalkan jerapah. Yang ketiga yaitu istishab al-hukum, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Istishab al-hukum ini melahirkan kaidah fikih al-aslu baqa'u makana alama makana, yang artinya pada dasarnya sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum yang semula.
Nah, penerapan istishab al-hukum dalam hukum Islam, misalnya seseorang hendak berpuasa, kemudian ia sahur, namun ia ragu apakah sewaktu makan sahur masih tersisa waktu sahur ataukah sudah masuk puasa. Nah, dalam kasus ini puasa orang tersebut tetap dianggap sah sebab ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktu sahur. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu istishab al-wasf, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Nah, istishab keempat ini memunculkan kaidah fikih tersembunyi. Al-yakinu ala yuzalu bisyakki. Nah, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujahan istishab. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada atau daf'i, maupun menetapkan sesuatu yang belum ada atau itsbat. Sedangkan ulama mutaakhirin dari madhab Hanafi, diantaranya Imam Abu Zaid dan Sadrul Islam Abdul Yusr, berpendapat istishab merupakan hujah sesuatu yang belum ada atau isbat. Sementara mayoritas ulama madhab al-Hanafi, sebagian ulama madhab Syafi'i, Abul Husain al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat istishab bukan merupakan hujah sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu kedudukan istishab. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki ijtihad, istishab termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid. Nah, setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' atau Qiyas dalam menyikapi apakah istishab dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum, para ulama usul fiqh ini membaginya menjadi 3 pendapat, yaitu yang pertama, bahwa istishab adalah dalil atau hujah dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum. Nah, pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah. Nah, yang kedua yaitu pendapat yang kedua yaitu bahwa istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujah secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Yang ketiga yaitu bahwa istishab adalah hujah pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu atau yang dikenal dengan buro'ah al-dhimmah, dan tidak dapat sebagai hujah untuk menetapkan suatu hukum baru. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama Hanafiyah belakangan dan sebagian Malikiyah. Dalam hal ini yang menjadi alasan mereka membedakan kedua hal ini adalah karena dalil syar'i hanya menetapkan hukum itu di masa sebelumnya dan tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum baru di masa selanjutnya. Ya, oke, yang terakhir yaitu maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Yaitu kata maslahah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal bahasa Arab yaitu maslahah. Maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Nah, maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il sholaha. Dengan demikian terlihat bahwa kata maslahah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Nah, maslahah sama saja dengan manfaat yang berarti masdar bermakna sholah atau damai, baik,
dan lainnya. Nah, pengarang kitab Lisan al-Arab sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa maslahah bermakna dua wajah, yakni maslahah bermakna sholah dan maslahah yang berarti salah satu dari masolih. Nah, yang kedua yaitu dasar hukum maslahah mursalah. Para ulama yang menjadikan maslahat mursalah sebagai salah satu dalil syara' menyatakan bahwa dasar hukum al-maslahat mursalah ini yaitu yang pertama yaitu persoalan yang dihadapi manusia selalu berkembang. Demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian terjadi pada masa sesudahnya. Nah, bahkan ada yang tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian, berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Nah, dalil yang dapat menetapkan manakah yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan tempat. Yang kedua yaitu sebenarnya para sahabat tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Nah, Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Quran. Khalifah Umar telah menetapkan talak dijatuhkan 3 kali sekaligus jatuh 3. Padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh 1. Nah, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Quran pada 1 mushaf. Dan Khalifah Ali pun telah menghukum mati golongan Syiah Rafidah yang memberontak ke negara. Kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya. Yang ketiga yaitu objek maslahah mursalah. Hal yang menjadi objek maslahah mursalah ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas atau Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Nah, prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madhab yang ada dalam ilmu fikih. Pernyataan Imam Al-Qarafi atau Al-Tufi dalam kitabnya Al-Masalih Al-Mursalah menerangkan bahwa al-maslahat al-mursalah itu sebagai dasar menciptakan hukum dalam bidang muamalat dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu jenis-jenis maslahah al-mursalah. Menurut teori usul fikih, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahat terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, maslahah al-mu'tabarah, yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil atau nas yang spesifik disepakati oleh para ulama bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah syariah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-maslahah ini ialah aplikasi qiyas. Nah, sebagai contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, yang kedua yaitu al-maslahah al-mulghah, merupakan maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan.
dengan mengacu kepada dasar pemikiran semangat kesetaraan gender. Nah, dasar pemikiran demikian memang mengundang maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah al-murghah. Yang ketiga yaitu maslahah al-mursalah, yaitu maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syarak dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syarak, akan tetapi masih berjalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh kebijakan hukum yang hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syarak dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syarak. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru berjalan sesuai substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni tasarruful imam ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah. Nah, dengan demikian kebijakan tersebut mempunyai landasan syariah, yakni maslahah al-mursalah. Sedangkan dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah atau tendensi dalam menetapkan hukum, maslahah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, maslahah daruriyat, merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan premier. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Nah, keberadaan masalah daruriyat ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlihat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya. Yang kedua yaitu maslahah hajiyat. Nah, kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder, artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Masalah hajiyat ini jika seandainya tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Contohnya yaitu dari masalah hajiyat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah, dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh, sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal. Dalam hal ini menjamak serta mengqashar salat 5 waktu. Yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyat, adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier, yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi masalah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi maslahah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia, serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia. Oke, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang telah saya buat ini. Yaitu kesimpulannya dari penjelasan di atas, yaitu yang pertama yaitu istihsan, yaitu beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali atau nyata kepada qiyas khafi atau samar. Jika ada sesuatu kejadian atau peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam nas, maka ada 2 pendapat yang berbeda dalam pembahasannya, yang menghendaki suatu hukum disebut sudut pandang secara tersembunyi. Nah, yang disebut dengan istihsan menurut syarak, seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pandangan secara tersembunyi, kemudian pindah dari sudut pandang lahiriah. Hal ini juga berlaku jika hukum itu bersifat umum. Yang kedua yaitu istishab, adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa akan datang. Yang terakhir yaitu maslahah al-mursalah tadi.
Nah, maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faidah bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Nah, maslahah merupakan bentuk masdar dari sholaha. Dengan demikian terlihat bahwa kata maslahah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ada yang belum paham atau perlu dipertanyakan, silahkan tanya pada waktu presentasi. Oke, mohon maaf bila ada salah kata, dan yang terakhir yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.